Pelarangan wisata menuju Bogor terus disosialisasikan. Belasan kendaraan plat B yang melintas di Simpang Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa putar kembali masuk tol karena abai protokol kesehatan. Rombongan kendaraan wisatawan sempat mengamuk dan tak mau turun dari mobil. Volume arus wisata Puncak Bogor dibatasi tak lebih dari 50%. Seorang pengendara asal ibu kota ini langsung meradang saat terjaring razia protokol kesehatan di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain tak terima ditilang dan tidak mau turun dari kendaraan karena tak memakai masker saat berkendara, pengendara ini juga memprotes sejumlah petugas gabungan polisi dan Satpol PP Kabupaten Bogor. Ayo sebentar aja. Sebentar aja. Maaf. Sebentar aja, kok nggak lama kok. Pak, saya lagi hamil. Ya. Saya nggak mau suami saya turun. Iya, bentar. Saya udah pakai masker. Jangan diperpanjang ya. Tadi dia nggak pakai masker. Jangan nyari kesalahan. Ini bukan diperpanjang. Maaf, Pak, Ibu. Tidak boleh Ibu begitu. Saya turun sekarang. Maaf. Silakan. Silakan. Sebentar. Meski sudah diberi arahan petugas untuk turun, namun penumpang tersebut semakin marah. Petugas pun akhirnya berinisiatif untuk mengembalikan kendaraannya ke arah semula. Dalam razia kali ini, petugas juga menghentikan arus kendaraan wisatawan dan juga kendaraan umum bahkan bus yang hendak masuk ke wilayah Puncak. Hasilnya masih saja ada penumpang bus yang kedapatan tidak memakai masker. Dengan terpaksa sanksi pun diberikan, baik sanksi sosial maupun sanksi berupa denda Rp100.000. Akibat razia ini, belasan mobil berplat B terpaksa diputar balik masuk tol lantaran menyalahi jumlah muat penumpang dan protokol kesehatan. Larangan wisata terus gencar disosialisasikan petugas untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 di lokasi wisata. Selama masa PSBB, pemerintah kabupaten membatasi volume kendaraan ke Puncak tak lebih dari 50%. Alhamdulillah kita ada penurunan jumlah pelanggar. Jadi tadi saya cek di petugas, pagi ini baru yang kena denda baru 7 ya, kemudian yang masker baru 20, artinya baru 27. Ini kan artinya menunjukkan tren ya, masyarakat sudah mulai menggunakan masker, kemudian mematuhi protokol kesehatan, sehingga ya bagi kami petugas ini cukup bagus ya. Rencananya razia penyekatan kendaraan akan terus disiagakan setiap akhir pekan di Simpang Gadok serta penyisiran area rumah makan hingga tempat rekreasi di Puncak. Jimmy Zip melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur Bogor akhir-akhir ini membuat retakan tanah di Kampung Bedeng, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain adanya retakan tanah yang lebarnya 30 cm, retakan itu merusak rumah warga. Warga pun kini mengungsi ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Beginilah retakan tanah yang terjadi di Kampung Bedeng RT 7 RW 4, Desa Gobang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Retakan tanah pasca hujan mengguyur wilayah Bogor dengan intensitas tinggi akhir-akhir ini membuat beberapa rumah di Kampung Bedeng RT 7 itu alami kerusakan di bagian dalam dan luar. Warga yang rumahnya terdampak tak berani lagi menempati rumahnya masing-masing. Warga yang datang ke lokasi ini hanya untuk menyelamatkan harta benda dan mengungsi ke rumah sanak saudara yang lebih aman. Mereka takut terjadi retakan yang lebih parah hingga terjadi longsor atau retakan makin melebar hingga ke dalam dasar tanah. Pergerakan tanah, Pak. Jadi ada hujan besar, keramik itu udah mulai gerak. Jadi tembok udah mulai gerak, akhirnya ngungsi keluarga tuh ke atas. Nah, pada maghrib itu tanah itu udah melebar. Rumah udah udah turun lah, pondasi itu semuanya udah pada turun. Ternyata retakannya itu sampai bawah, sampai dasar, ke dasar bawah. Ya untuk menyelamatkan ya sementara ya keluarga dulu aja lah, sama surat-surat lah yang penting-penting. Memang betul terjadi pergeseran tanah yang bisa menjadikan longsor lokal yang terjadi itu akibat kemarin hujan deras ya yang begitu besar. Ada berapa rumah Pak yang terdampak keseluruhannya Pak? Yang rusak total 1 rumah, yang 5 rumah terdampak ya. Bisa saja itu kalau terjadi longsor total ya
semuanya bisa rusak total di bawah. Jadi total semuanya ada berapa yang terdampak? Ada 6 rumah. Ada 6 rumah Pak ya. Pada warga supaya mengosongkan rumah, artinya dievakuasi dulu, jangan sampai nanti ada hujan susulan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Sementara itu, Kepala Desa Gobang sudah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan BBBD Kabupaten Bogor. Kepala desa pun meminta warga yang rumahnya terdampak untuk tidak menempati rumahnya terlebih dahulu guna menghindari adanya korban jiwa. Dari data sementara ada 6 rumah yang terdampak retakan tanah. Belum ada kejelasan dari pemerintah setempat apakah rumah warga yang alami retak-retak ini masih layak dihuni atau tidak. Jimmy Zip melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Guna mencegah penularan COVID-19 dan meningkatkan kesehatan warga, anggota Satlantas Purbalingga, Jawa Tengah membagikan masker dan ratusan sayuran. Ribuan masker dan ratusan paket sayur mayur ini dibagikan kepada pengguna jalan di sepanjang jalan protokol Kota Purbalingga. Anggota Satlantas Polres Purbalingga, Jawa Tengah ini menyediakan sebanyak 300 paket berbagai jenis sayur mayur. Paket sayur mayur ini disediakan khusus bagi warga yang tengah melintas di jalan protokol Kabupaten Purbalingga. Di sejumlah titik di ruas jalan, anggota Satlantas berhenti dan membagikan paket sayur mayur. Tak hanya sayur mayur yang dibagikan, namun juga 1.000 masker. Ribuan masker dibagikan kepada warga yang ditemui di sepanjang jalan Kota Purbalingga. Pembagian sayur mayur dan masker ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 serta peningkatan gizi masyarakat. Pembagian sayur dan masker tujuannya untuk pencegahan, salah satunya pencegahan COVID-19, yang mana kita wajib memenuhi yaitu menggunakan masker, tentunya ada menambah makanan yang bergizi ataupun menjadi sehat. Bagi-bagi masker kepada warga Purbalingga ini akan terus dilakukan oleh Satlantas Polres Purbalingga hingga sepekan mendatang. Selain bagi-bagi masker dan sayur mayur, polisi juga melakukan sosialisasi tertib protokol kesehatan kepada warga. Saat ini jumlah warga Purbalingga yang positif COVID-19 semakin bertambah, terutama di 3 pekan terakhir. Dari sebelumnya terdapat 24 kasus positif, kini bertambah menjadi 38 kasus. Muhammad Bima Ardiansyah melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, mencoba sebuah inovasi alat pendeteksi pasien COVID-19 baru yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Berbeda dengan pendeteksi sebelumnya yang menggunakan rapid test, alat yang diberi nama Genos ini diklaim bisa mendeteksi pasien COVID-19 hanya dengan mengendus hembusan nafasnya. Inilah inovasi baru alat pendeteksi pasien COVID-19 karya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang diberi nama Genos. Berbeda dengan pendeteksian sebelumnya yang biasanya menggunakan swab test atau PCR, Genos diklaim bisa mendeteksi pasien COVID-19 hanya dengan mengendus hembusan nafasnya. Siang tadi, alat yang sudah dalam tahap persiapan uji diagnosis di 9 rumah sakit tersebut dibawa ke kantor Gubernur DIY untuk diperkenalkan kepada jajaran Pemda DIY. Dalam perkenalan tersebut, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10 bahkan berkenan untuk mencoba alat baru tersebut. Tarik nafas dulu kalau kali ada masker, terus anu kuat atau biasa kemauan, yang penting melembung. Tarik terus terus Jika uji diagnosis tersebut berjalan lancar, diharapkan pertengahan November 2020 atau paling lambat akhir November, alat baru ini sudah bisa diproduksi massal. Namun meski sudah diproduksi massal, alat tersebut baru bisa diedarkan jika sudah mendapat surat izin edar dari Kemenkes. Karenanya sebelum diproduksi massal, pihak UGM mengaku akan melakukan presentasi terlebih dahulu ke Kementerian Kesehatan RI. Sehingga hasilnya benar-benar dipastikan bisa akurat dan bisa diberikan izin edar. Lihat seseorang mengidap virus Corona 19
COVID-19 apa tidak gitu ya, yang itu sekarang dalam proses untuk uji klinis sama uji apa? Uji diagnosis dan menunggu izin edar dari Kemenkes. Begitulah tadi kita menyampaikan progres itu ke Ngarso Dalem juga untuk memohon doa restu dan dukungan agar alat ini bisa cepat nanti beredar di masyarakat. Seperti itu. Nah, bukti yang sekarang kita kumpulkan lewat uji diagnostik itu yang nanti akan menjawab semua sanksi dari beliau-beliau, dan mana bukti itu nanti kan nggak hanya sekedar bukti klaim begitu, tapi bukti itu kan nanti ditulis, dipresentasikan di jurnal internasional, dan itu yang nanti akan jadi pertanggungjawaban kami. Di jurnal internasional itu tidak sembarangan, jadi begitu kita submit, maka mereka akan ada kritisi dari seluruh ahli dari seluruh dunia yang akan nanya terus, dan biasanya butuh waktu beberapa saat itu akhirnya di-approve bahwa bukti ini adalah valid, bukti ini adalah sahih, bukti ini bisa dipercaya, dan kemudian pasti akan diikuti oleh beberapa peneliti lain mencoba melakukan hal yang sama, dan kalau ternyata hasilnya sama artinya inovasi ini benar-benar valid begitu. Adanya reproducible evidence namanya, bukti yang bisa diulang-ulang untuk direproduksi. Selain lebih murah, pendeteksian pasien COVID-19 dengan alat Genos ini diklaim bisa lebih cepat dan tak kalah akurat dengan metode rapid test maupun swab test yang selama ini dilakukan. Genos yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI ini bekerja dengan mendeteksi volatile organic compound atau VOC yang terbentuk karena adanya infeksi COVID-19 yang keluar bersama nafas pasien. Dengan inovasi ini diharapkan akan menjadi solusi bagi masyarakat dalam pendeteksian COVID-19. Terlebih tidak semua lapisan masyarakat mampu untuk membayar rapid test. Rika Desyana melaporkan. Ingin pertahankan zona hijau dari pandemi COVID-19, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Krian, secara swadaya mengubah lahan kosong yang biasa dipakai untuk pembuangan sampah menjadi taman indah berwarna-warni. Diharapkan dengan adanya taman ini, warga tak perlu bepergian jauh untuk rekreasi, mendapatkan hati bahagia, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Inilah sebuah lahan berukuran sekitar 300 meter persegi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Tempat ini dulunya sebuah tempat pembuangan sampah liar yang kini disulap menjadi taman indah berwarna-warni oleh warga setempat. Secara bergotong royong dan dengan dana swadaya warga, tempat yang dahulunya bau dan terkesan kumuh kini diubah menjadi tempat indah nan asri. Taman sederhana dengan berisikan berbagai macam pohon, tanaman, ornamen pot hingga ban bekas berwarna-warni ini semenjak minggu lalu menjadi lokasi tujuan anak-anak ketika harus belajar di rumah. Tak hanya itu, warga lain pun memanfaatkan taman ini untuk rekreasi gratis bersama keluarga hingga mengadakan pertemuan antar warga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Warga mengaku senang semenjak taman ini dibentuk, tak hanya untuk melepas penat seusai bekerja, namun juga sebagai tempat rekreasi yang aman untuk anak-anak, ketimbang harus menuju tempat rekreasi yang penuh oleh warga lainnya, terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berwisata gratis, dekat, dan sini kan sejuk udaranya, dan kalau pulang kerja bisa nyantai sore-sore bareng keluarga kan enak. Gak perlu jauh-jauh ke wisata untuk cari refreshing lah. Perangkat desa setempat sendiri mengaku sengaja membuat taman di lahan kosong tersebut bukan hanya untuk mengatasi kebiasaan warga membuang sampah di tempat ini, namun juga untuk tetap menjaga desanya di zona hijau di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian tanah ini dulu juga tempat pembuangannya sampah dari warga maupun dari kali yang dibuang ke dalam tanah ini. Kemudian dalam rangka pandemi COVID-19 ini kami berinovasi kepada warga kami untuk mengubah tanah ini menjadi taman wisata anak-anak maupun orang dewasa. Dan secara kebetulan anak-anak ini sekolahnya lagi libur karena pandemi. Nah, oleh karena itu kita bikin tempat pariwisata Punden Semampir ini diharapkan agar warga kami tidak keluar dari kemana-mana untuk menghibur dirinya. Diharapkan warga kami bisa berpariwisata di dalam dusunnya sendiri. Gitu.
Oleh warga, taman ini juga tak hanya ditanami aneka tanaman hias dan pohon saja, namun juga berbagai tanaman pangan seperti singkong dan jagung. Dengan adanya lahan hijau ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan terus ditingkatkan, sehingga akan berdampak pada peningkatan daya tahan tubuh warga. Tim Liputan melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak 5 bulan terakhir berdampak terhadap sektor wisata lantaran pengunjung terus berkurang. Tak mau menyerah, pengelola wisata akuarium ikan langka di Purbalingga, Jawa Tengah tetap buka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Simak liputannya dalam segmen UMKM Bangkit berikut ini. Taman Akuarium Purbasari Pancuran Mas adalah salah satu tempat wisata edukasi di Desa Purbasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Tempat wisata akuarium ikan ini menyuguhkan berbagai macam jenis ikan langka dari berbagai sungai di tanah air serta dari berbagai benua. Namun sejak pandemi virus COVID-19 melanda, wisata ikan langka ini mengalami pengurangan pemasukan dana dari tiket masuk pengunjung akibat turunnya jumlah pengunjung secara drastis. Tentu saja pengelola wisata edukasi ini mengalami cobaan cukup berat sebab pendapatan semakin menurun. Mereka harus tetap menyediakan dana untuk operasional, gaji karyawan, serta memberi makan satwa dan ikan di lokasi wisata. Ratusan ikan dan karyawan di lokasi wisata ikan langka ini setiap bulan memerlukan alokasi dana hingga ratusan juta rupiah. Meski demikian, pengelola wisata edukasi ini tak menyerah begitu saja. Meski terjangan pandemi COVID-19 berdampak pada kelangsungan wisata, namun tak menyurutkan semangat pengelola wisata ikan ini untuk tetap beroperasi. Taman Akuarium Ikan Langka masih tetap buka, meski pengunjung turun drastis mencapai 80% dibanding sebelum pandemi COVID-19 melanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pengelola wisata ikan langka ini untuk tetap bisa bertahan dari keterpurukan. Salah satu cara bertahan yaitu dengan cara mengurangi gaji karyawan serta membikin sendiri pakan satwa. Ya, memang untuk pelaku usaha khususnya pariwisata ini memang sangat berat sebenarnya. Kita sekarang bisa bertahan aja udah luar biasa. Untuk menjaga kestabilan terutama ya karyawan ya, kan karyawan juga harus tetap dibayar, kemudian objeknya juga harus ada maintenance, kemudian satwanya juga harus dipelihara gitu. Jadi ya sudah berapa bulan ini kita tutup 5 bulan, begitu 5 bulan tutup kita baru buka kembali. Tapi pengunjung juga 20% paling dari hari-hari normal. Tapi ya nggak apa-apa, kita bertahan aja, kita utamakan keselamatan lah, keselamatan untuk karyawan maupun pengunjung. Tempat wisata akuarium ikan langka ini mulai buka untuk umum sejak bulan Agustus lalu dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. Setiap pengunjung wajib mentaati aturan untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu wajib memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kini setiap harinya pengunjung berkisar 3 hingga 400 wisatawan per hari, padahal sebelumnya mencapai ribuan orang. Pengelola wisata ikan langka ini hanya berharap agar pandemi COVID-19 segera selesai, agar tempat wisata ramai lagi dan bisa menutup kerugian. Muhammad Bima Ardiansyah melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah.